Menjelang Pilpres 2024 yang akan tiba pada 28 November atau 4 hari lagi, eksploitasi anak di tahun politik masih menjadi isu yang mengkhawatirkan. Tak hanya selama masa kampanye, anak-anak kerap dieksploitasi hingga masa pemilihan selesai di pesta demokrasi sebelumnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan, aktivitas melibatkan anak dalam kampanye adalah pelanggaran hak anak. Mirisnya, hal ini sudah berlangsung sejak pemilu dan pilkada 2014 dan 2019. Idealnya, kampanye dilakukan secara jujur, terbuka, tertib, sehingga tercipta pesta demokrasi yang aman dan damai. Alih-alih menciptakan iklim politik yang menyejukkan, momen pemilu justru menjadi ajang perpecahan karena perbedaan pilihan tidak disikapi dengan bijak. Berbagai bentuk materi kampanye seperti propaganda, agitasi, stigma buruk, hingga hoax tentu dapat merusak perkembangan emosi dan mental anak. Bertepatan Hari Anak Sedunia yang jatuh pada 20 November nanti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengajak semua pihak melindungi penyelenggaraan pemilu yang ramah anak tahun depan. Sedangkan pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu secara tegas larangan melibatkan anak-anak dan orang yang tidak memiliki hak pilih. KPAI mencatat ada 15 bentuk eksploitasi dan kekerasan di masa kampanye dengan berbagai modus bervariasi. Mulai dari penyalahgunaan tempat bermain anak, penitipan anak, hingga tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye. Selain itu, anak juga sering dipakai sebagai juru kampanye untuk memilih calon anggota legislatif, presiden, atau partai politik tertentu lewat iklan. Bahkan sering dijumpai anak-anak memakai atribut parpol atau menjadi alat praktik politik uang oleh parpol maupun calon kepala daerah. Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi pun menegaskan, belajar politik untuk anak tak perlu lewat kampanye. Bisa lewat pemilihan ketua kelas di sekolah yang diputuskan dengan suara terbanyak. Sayangnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak melarang kampanye politik di tempat pendidikan pada Agustus lalu. Memang, kesadaran politik dan partisipasi aktif di kalangan generasi muda dibutuhkan. Namun, hal ini berpotensi buruk seperti konflik horizontal hingga perundungan yang mengancam keharmonisan di lingkungan sekolah. Padahal perbedaan pandangan politik itu sesuatu yang lumrah. Nah, konten-konten kampanye yang tidak baik itu yang justru merusak pola pikir masyarakat hingga anak-anak. Jadi, stop libatkan anak-anak dalam proses kampanye.